Yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita boleh bersyukur oleh karena kita sudah melewati 2020, sekarang 2021. Biarlah sungguh-sungguh penyertaan Tuhan yang sudah kita nikmati di 2020 akan terus kita nikmati di 2021. Boleh bersyukur bersama-sama karena Dia Allah yang baik buat kita. Terima kasih atas kesempatan, kebersamaan, partisipasi kita semuanya, baik kita yang ada di Gedung Serbaguna dan juga yang ada di rumah masing-masing dengan live streaming. Kita pujikan syukur kita kepada Tuhan karena ada hal-hal yang besar yang sedang menanti kita secara khusus. Tanggal 14 nanti, harapannya chat leader dan chat worker bisa ambil waktu. Kita akan bertemu bersama-sama dengan seksi PI, BPD dan ketua BPD, dipersiapkan untuk kemandirian pada tanggal 21/02/21, sekaligus bersyukur atas ulang tahun Pak Tony Sumampo pada tanggal 14 Januari nanti. Jadi puji nama Tuhan, kita akan ada di ruang pertemuan 1 lot pada jam 9 sampai jam 12 ada pertemuan dengan PI BPD. Lalu kita akan makan bersama-sama dengan Pak Tony dengan membawa makanan masing-masing ya, puji nama Tuhan. Jadi sekali lagi bersyukur, hari ini kita boleh bersama-sama. Selamat berbakti di dalam awal tahun kita. Tetap sekali lagi ingat protokol kesehatan kita. Jaga M3 ya. Jaga sekali M3, mencuci tangan, memakai masker, dan juga menjaga jarak. Kiranya Tuhan terus kita muliakan dalam kehidupan kita di 2021. Tuhan memberkati. Shalom, selamat pagi. Kita akan memulai ibadah kita yang pertama di bulan yang pertama pada tahun 2021. Saya mengundang jemaat untuk bersaat teduh sejenak. Mari kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan selama seminggu ini. Panggilan berbakti kita diambil dari Mazmur 100 ayat 1-5. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mari kita akan angkat pujian kita, ku nyanyi haleluya. Kita mau katakan Bapakku datang menyembahmu di sini. Kita mau katakan bahwa kita percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan selalu ada untuk kita. Percayakan
Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru, untuk tahun yang baru Tuhan, untuk setiap berkat-berkat-Mu yang baru bagi kami, setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Saat ini kami hadir Tuhan, dengan segala pergumulan hati kami, dengan segala permohonan doa kami. Kiranya Engkau menilik hati kami Tuhan. Kiranya Engkau mempersiapkan hati dan pikiran kami Tuhan untuk menyambut firman-Mu pada pagi hari ini. Beracaralah melalui kami Tuhan, karena kami siap menerima berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Masih ada sukacita? Kurang semangat, tahunnya udah baru nih. Masih ada sukacita pada pagi hari ini? Oke. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyi bagi Dia. Kita mau angkat suara kita. Kita mau serukan nama Yesus. Kita mau katakan, angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Kurang semangat, saya masih belum mendengar tepuk tangan yang meriah. Kita katakan, angkatlah suaramu. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kaki, mari kita menari buat Tuhan. Menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang. Saya mau mendengar suara saja. Sekarang nyanyikan. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Kita kata sekali lagi, nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Silakan duduk kembali. Kita akan mengangkat pujian tema kita pada bulan ini yang diambil dari buku Nyanyian Pujian nomor 166, Salah Dasar Gereja. Kita akan pujikan ayat yang pertama dan yang kedua.
dalam membacakan firman Tuhan secara silih berganti. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari 1 Yohanes, pasalnya yang pertama, ayat 1 sampai 4. Ayat yang ganjil akan saya bacakan dan ayat yang genap akan dibacakan oleh jemaat. 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 4. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya, Yesus Kristus bersama-sama. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Kita mau katakan, biarlah manis kau dengar Tuhan. Inilah yang kurenungkan setiap waktu Tuhan. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Kita mau katakan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi dan bermazmur bagimu. Ya
saudara, hati kami bersuka karena Engkau Tuhan. Sehingga yang termanis yang kami dengar melalui kebenaran firman Tuhan yang kami dengar di saat ibadah di awal tahun ini, sungguh-sungguh kami boleh mengingat akan keindahan Tuhan yang terus ada dan mengalir dalam kehidupan kami. Saatnya kami berdiam diri, saatnya kami merendahkan di bawah kaki salib Tuhan, supaya Engkau yang menguduskan kami, sehingga setiap kata-kata kebenaran firman yang Engkau sampaikan menjadi kekuatan bagi kami bersama-sama untuk menapaki di 2021. Kami menjadi keluarga-keluarga Allah yang terus bertumbuh karena kami memiliki persekutuan dengan Tuhan. Berbicaralah Tuhan kepada kami. Urapi dan kuasai hati kami. Kami boleh belajar untuk membuka hati kami. Dan kami boleh belajar untuk siap menerima apapun yang Kau katakan kepada kami melalui firman-Mu di pagi hari ini. Berkata-katalah Tuhan kepada kami. Kami siap mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam 1 tahun ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana kehidupan kita menjadikan kehidupan yang memancarkan kemuliaan Tuhan. Secara khusus bagi kita semua, Safari Park Baptist Fellowship, baik kita yang ada di Taman Safari Indonesia ataupun yang di rumah masing-masing, di mana menyaksikan atau ibadah bersama-sama melalui live streaming, biarlah kita memancarkan kemuliaan Tuhan. Bagaimana kita bisa memancarkan kemuliaan Tuhan? Tidak bisa tidak kalau kita tidak mau bertumbuh sebagai keluarga Allah. Bagaimana kita bisa bertumbuh sebagai keluarga Allah kalau kita tidak memiliki persekutuan dengan Allah? Itulah sebabnya di awal ini mari kita belajar bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan menjadi satu pijakan dasar bagi kita di saat kita memasuki 2021, biarlah kita boleh belajar untuk memiliki persekutuan dengan Tuhan. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kalau kita belajar bersama-sama tentang persekutuan dengan Tuhan ataupun persekutuan dengan Allah adalah esensi dari kehidupan seorang Kristen. Jadi ketika kita bersama-sama menjadi orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tidak bisa tidak kita harus memiliki persekutuan dengan Tuhan. Jikalau saudara dan saya disebut sebagai orang Kristen, maka esensinya adalah kita memiliki hubungan yang intim, yang terus-menerus dengan Tuhan. Yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, apakah kita sudah terus-menerus ada keintiman dengan Tuhan? Kita lihat bersama-sama apa yang terjadi, apa yang dialami oleh Rasul Yohanes pada waktu dia ada di pembuangan di Pulau Patmos. Ketika Injil diberitakan pada penulisan Injil Yohanes, ada banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi, bahkan bicara tentang kemanusiaan Tuhan Yesus Kristus pun menjadi kritikan bagi orang-orang Gnostik. Inilah yang dipijakkan oleh Rasul Yohanes secara khusus supaya kembali bahwa sesungguhnya kemanusiaan Yesus itu juga menjadi bagian yang sangat penting yang harus kita yakini. Bukan hanya sekedar Yesus itu adalah Tuhan yang sejati, tetapi Yesus juga adalah manusia yang sejati yang harus menjadi prinsip dasar keintiman kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita bersama-sama merenungkan bagaimana kita bisa memiliki keintiman dengan Tuhan, lalu minggu depan kita bicara bagaimana kita bisa memiliki keintiman dengan sesama, tidak bisa tidak ada sesuatu yang harus dikerjakan secara khusus untuk Safari Park Baptist Fellowship. Kita bersama-sama sedang bergerak, berjuang untuk bagaimana gereja ini atau SPBF ini menjadi gereja yang bertumbuh, gereja yang mandiri, gereja yang diberkati, gereja yang memancar keluar, gereja yang menjadi berkat bagi setiap orang yang menyaksikan saudara dan saya dimanapun kita berada. Tetapi juga sebagai organisasi SPBF
Juga ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang sekarang sedang digodok dan sudah bergulir. Dan akhirnya pada tanggal 3 ini kita boleh akan terus melakukan seperti harapan, cita-cita pendiri gereja kita 7 tahun yang lalu. Untuk bagaimana gereja ini terus bertumbuh. Ada aturan-aturan yang harus dikerjakan di anggaran dasar rumah tangga. Itu menjadi sebuah syarat kemandirian, itulah sebabnya dikerjakan, dilakukan. Dan hari ini mulai tanggal 3 ini kita akan melakukan seperti harapan dari anggaran dasar rumah tangga yang ada. Bagaimana kita melayani, bagaimana kita bersekutu, bagaimana kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang terus bertumbuh di dalam Tuhan. Safari Park Baptist Fellowship akan menjadi umat yang selalu bertumbuh bersama-sama untuk mengasihi Kristus dan mengasihi gerejanya, serta memiliki kehidupan yang baik, baik dalam kehidupan bergereja, bermasyarakat, dan dalam berperilaku, menjadi saksi yang memancarkan kasih Kristus, terutama ketika kita ada di kaki Bukit Pangrango yang ada di tempat ini. Mari kita bersama-sama memiliki kehidupan yang bertumbuh. Bagaimana kita bisa bertumbuh, memiliki persekutuan dengan Tuhan? Bagaimana kita bisa memiliki persekutuan dengan Tuhan? Ada 3 prinsip yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah benar-benar mempercayakan hidup kita kepada Sang Firman. Yang kedua, benar-benar memiliki kesaksian yang benar tentang Sang Firman. Dan yang ketiga, benar-benar menikmati kebersamaan dengan Sang Firman. 3 prinsip ini harus kita ikuti kalau kita mau tetap ada memiliki persekutuan dengan Tuhan dengan baik. Kita lihat yang pertama, saudara. Ini adalah prinsip yang pertama. Bagaimana kita bisa memiliki persekutuan dengan Tuhan adalah ketika kita bersama-sama benar-benar mempercayakan hidup kepada Sang Firman. Dikatakan ayat 1, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Sebuah prinsip untuk menjaga jati diri sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Rasul Yohanes menyampaikan satu hal yang sangat penting. Walaupun ada kritikan tentang kemanusiaan Yesus Kristus adalah sesuatu yang mustahil, tetapi kembali Rasul Yohanes ingin menekankan supaya orang-orang yang percaya, apa yang disaksikan oleh dirinya ketika bersama dengan Tuhan Yesus Kristus pada waktu dia menjadi rasul, memberikan sebuah kesaksian pengalaman yang benar-benar sangat benar bahwa sesungguhnya Sang Firman, yaitu Yesus Kristus sebagai manusia sejak dalam penciptaan sampai pada saat dia menuliskan tulisannya di Rasul Yohanes 1 ini, memberikan sebuah prinsip bahwa orang-orang yang percaya, saksi yang benar adalah orang yang mempercayakan hidup kepada Sang Firman. Dia datang sebagai manusia. Dia memberikan keselamatan dan kehidupan kekal. Dia datang sebagai manusia, rela mati di atas kayu salib, memberitakan kepada dunia tentang keselamatan. Ketika kita tidak bisa memiliki iman, kepercayaan kita secara khusus bahwa Sang Firman adalah Yesus Kristus yang lahir, yang mati, yang bangkit, yang ada di dalam surga, yang memberikan Roh Kudus kepada kita bersama-sama, yang pada akhirnya dia menyertai kehidupan kita sampai pada hari ini. Ada sesuatu yang bermakna dalam kehidupan kita. Kita tidak akan pernah bisa memiliki persekutuan dengan Tuhan kita kalau kita tidak percaya kepada Sang Firman, yaitu Yesus Kristus. Apakah saudara dan saya adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus? Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ada gereja yang melakukan latihan paduan suara. Wah, berlatih begitu luar biasa. Mempersiapkan acara tahun baru. Hal yang sangat-sangat indah sedang disiapkan, lalu ketika sedang berlatih, pemimpin paduan suara melatih begitu hebat dan luar biasa. Ada sesuatu yang terganggu dan mengganggu paduan suara itu.
teknisi bangunan gereja sedang memaku cetok, 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 prak, 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 dan sebagainya, mengganggu paduan suara itu. Ketika sedang berlatih seperti itu, paku dipakukan ya, dipakukan di tembok dan sebagainya, sangat mengganggu, sangat mengganggu, sangat mengganggu. Akhirnya pemimpin paduan suara itu berhenti. Lalu dia ke belakang melihat teknisi sedang memakukan, dan teknisi itu melihat pemimpin paduan suara. Dia berkata, "Pak, teruskan saja latihan paduan suaranya. Saya tidak terganggu kok." Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ini sesuatu yang sangat penting bagi kita. Mungkin kita bisa menertawakan cerita ini, tetapi terkadang kita merasa diri ketika hati kita menjadi seorang yang bebal, yang seolah-olah sudah tidak merasa mengganggu orang lain. Menjadi bagian yang akhirnya kita tidak peka terhadap keintiman kita dengan Tuhan. Apalagi ketika kita sedang belajar untuk menyembah kepada Tuhan, sedang belajar untuk mempercayakan hidup kepada Tuhan, seolah-olah ketika Tuhan mengatakan kamu harus terus menyembah aku, tetapi merasa oleh karena kebebalan hati, kita merasa Tuhan selalu mengganggu di dalam hidupku. Menjadi bagian yang sangat penting bagi kita, bahwa kita harus sadar diri. Inilah sebabnya menjadi bagian yang sangat penting bagi kita bersama-sama. Di saat kita mengawali ibadah awal tahun ini, kita harus merenungkan kembali, apakah sang firman itu mengganggu kehidupan saudara sehingga saudara tidak mau berintim dengan dia? Pertanyaan yang sangat tajam bagi kita. Orang lain mungkin bisa mengganggu kita, menggagalkan kita. Tetapi jangan sampai kita merasa bahwa sang firman mengganggu hidup kita. Kita harus kembali mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada sang firman. Mari terus percaya kepada dia. Yang kedua, saudara, di dalam ayat yang kedua dikatakan, hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar merenungkan bersama-sama. Bukan hanya sekedar kita benar-benar mempercayakan hidup kita kepada sang firman sehingga kita memiliki keintiman persekutuan dengan Tuhan, tetapi bagaimana kita bisa memiliki persekutuan dengan Tuhan. Prinsip yang kedua adalah ketika kita benar-benar memiliki kesaksian yang benar tentang sang firman. Ketika saudara percaya tentang sang firman yaitu Yesus Kristus, apakah saudara adalah memiliki kehidupan berpengalaman dengan sang Kristus itu selama ini? Ada banyak pergulatan hidup. Ada banyak beban-beban yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita bisa menyadari kegagalan-kegagalan, tangisan, bahkan mungkin teriakan histeris, stressing yang terjadi di dalam 2020. Tetapi apakah ini menutup bagi kita untuk terus intim dengan Tuhan? Di 2021 ini Tuhan ingin mengatakan kepada kita bersama-sama, ada hal yang sangat penting bagi kita adalah memiliki kesaksian yang benar tentang Yesus Kristus. Saudara dan saya yang sudah meyakini Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, apakah saudara dan saya sebagai pribadi-pribadi, keluarga atau apapun dan siapapun kita, apakah kita tetap memiliki sesungguhnya kesaksian yang baik yang ada di dalam kehidupan kita? Karena kita memiliki pengalaman-pengalaman yang indah, bagaimana Tuhan memberikan berkat kepada kita, bagaimana Tuhan menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan, bagaimana Dia menyertai kehidupan kita bersama-sama. Sampai hari ini, bukankah itu adalah sebuah kesaksian yang terbaik yang terpancar dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan? Patut kembali kita merenungkannya. Kalau kita hanya sekedar percaya, kemudian kita tidak ada pengalaman yang baik dengan Tuhan, rasanya kita harus belajar untuk bertanya, apakah saya benar percaya?
Kenapa saya tidak memiliki pengalaman-pengalaman rohani yang indah dengan Tuhan? Saudara sekalian, saya sedikit bersaksi. Kembali terima kasih Pak Tony dan Ibu Yani yang menjadi sarana berkat. Ketika 10 staf diberikan bingkisan oleh hambanya yang setia, ada 2 seharusnya, tapi ternyata ada 4 yang lebih. Lalu saya meminta, Ibu, ini kami akan berikan kepada emeritus yang ada di Cibadak, Cianjur, dan Sukabumi. Ada seorang pendeta emeritus yang memang sudah tidak melayani selama 2 tahun, 3 tahun. Dia tidak ada pengharapan dari siapapun dan apapun. Ketika kami datang, karena COVID-19 harus bertemu di Gereja Baptis Betani Sukabumi, menceritakan sambil terharu, Pak, ini pengalaman yang luar biasa yang saya miliki sebagai hamba Tuhan. Saya dipanggil menjadi hamba Tuhan dalam usia tua, sekitar 55 tahun atau 57 tahun. Dalam kurun waktu 5-7 tahun melayani lalu pensiun, tidak punya pensiun sama sekali. Dia mengatakan, ini bagaikan burung gagak yang diberikan kepada saya. Saudara, sesuatu yang berat. Tetapi inilah pengalaman. Pengalaman yang begitu indah, bisa memakai siapa saja untuk menikmati penyertaan Tuhan. Rasanya ini menjadi bagian yang mungkin kadang-kadang, itu bukan sesuatu pengalaman, itu hal yang biasa. Tetapi terkadang kita harus memikirkan bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa kesehatan yang kita alami, yang kita terima sampai hari ini adalah dampak daripada akibat kita berpengalaman dengan Tuhan. Walaupun mungkin kita mengatakan, itu karena saya meminum vitamin C dan sebagainya, menjaga dan sebagainya. Tetapi tanpa Tuhan, saudara sekalian, kita tidak akan pernah bisa melakukan apapun. Sehingga hari ini kita boleh belajar bersama-sama bagaimana prinsip kita bersama-sama memiliki persekutuan dengan Tuhan. Tidak bisa tidak, saudara dan saya harus berpengalaman dengan hal-hal yang baik ataupun buruk di dalam Tuhan. Kita bisa dan dapat melakukan apapun. Dan pasti dan tentunya di tahun 2021, renungan tahun baru saya mengatakan ini sesuatu yang misteri kita akan ada di depan. Terjadi seperti apa kita tidak tahu. Tetapi yang pasti ketika kita intim dengan Tuhan, Tuhan tetap menyertai kita. Tidak akan pernah membiarkan anak-anaknya jatuh tergeletak. Ketika saudara tetap memiliki sesuatu yang benar, kesaksian yang benar tentang Yesus Kristus. Miliki kesaksian yang benar. Yang ketiga, saudara, kita akan melihat bersama-sama ayat 3 dan ayat yang keempat. Apa yang telah kami lihat dan apa yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Kembali saudara sekalian, bicara tentang kemanusiaan Tuhan Yesus Kristus, ketika ada keintiman dengan Bapa, ada persekutuan yang indah, ada kebersamaan. Rasul Yohanes ingin menekankan kepada kita semuanya, ketika kita akan memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan, sesungguhnya juga ayat ini bisa mengatakan saudara dan saya juga bisa intim dengan saya, tetapi saudara dan saya juga bisa intim dengan sesama kita. Nanti akan dibahas oleh Pastor Roni pada minggu tanggal 10. Bagaimana kita bersekutu dengan sesama kita, memiliki persekutuan yang intim dengan sesama. Tetapi kembali saudara sekalian, kita tidak akan pernah bisa memiliki persekutuan yang benar kalau kita tidak benar memiliki persekutuan dengan Allah yang benar.
bahkan dengan sesama. Itulah sebabnya persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus, dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Ada sorak-sorai, ada kegembiraan ketika umat-umat Tuhan yang memiliki persekutuan dengan Bapa ada dalam sebuah kebersamaan dengan Yesus Kristus. Bahkan pada akhirnya ketika kehidupan kekal itu terjadi, kita menikmati persekutuan dengan Yesus Kristus di surga adalah bagian di mana kita sedang menantikan hal itu dalam kehidupan kita ketika kita ada di dunia ini. Pemberitaan akan Sang Firman seharusnya akan menghasilkan persekutuan dan kebersamaan. Persekutuan dengan kehidupan kekal dalam hubungan seorang akan yang lain, dan persekutuan dalam kebenaran, mengalami persekutuan dengan Bapa, Yesus Kristus, dan orang-orang yang juga menerima pemberitaan itu. Sebuah pemberitaan yang disampaikan supaya ketika mereka menikmati kebersamaan dengan Yesus Kristus, mereka ada keintiman, mereka ada persekutuan dengan Yesus Kristus, dan akhirnya itu diberitakan kepada orang-orang yang ada, termasuk saudara dan saya, supaya ketika saudara dan saya memiliki persekutuan dengan Kristus, saudara ada dalam sebuah kebersamaan dengan Kristus dan kebersamaan dengan sesama kita. Jadi mari menjadi perhatian bagi kita bersama-sama. Kesempurnaan sukacita sejati hanya diperoleh dari mereka yang menerima Kristus. Ketika kita bersama-sama menerima Kristus, Kristus adalah Sang Juru Selamat kita. Ketika kita bersama-sama benar-benar memberitakan tentang Kristus, lalu mereka menikmati kebersamaan dengan Kristus, kita akan bersuka cita bersama-sama. Karena di dalam kebersamaan dengan Kristus, maka kita bisa bersama-sama dengan saudara seiman kita. Di mana 2-3 orang berkumpul, sepakat meminta kepada Tuhan, Tuhan akan mengabulkannya. Inilah prinsip. Ketika kita bersama-sama sepakat menyembah Tuhan, kita boleh menyadari ada kuasa yang tidak pernah tersembunyi akan terjadi dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, biarlah firman Tuhan ini kembali meneguhkan kita. Mari kita mengawali. Jangan tinggalkan Tuhan di 2021. Jangan andalkan diri sendiri. Karena ketika kita bersama-sama ada di dalam Tuhan, maka yang terjadi dalam hidup kita adalah kita akan memiliki sukacita. Sukacita yang sejati karena kita ada di dalam firman. Sukacita yang sejati karena kita memiliki kesaksian yang benar tentang firman. Menikmati kebersamaan. Sukacita yang sejati akan terjadi ketika kita bersama-sama siap untuk memberitakan sukacita itu. Kembali, jangan tinggalkan Tuhan. Miliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Nantikan hal-hal yang terbaik di 2021. Di tengah-tengah gelombang yang dahsyat sekalipun, biarlah Dia campur tangan atas hidup kita. Sekali lagi, jangan tinggalkan Tuhan. Miliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan mempersiapkan respon kita. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal di dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku. Hanya dekat Allahku. Rasa tenang
sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Biarlah Tuhan, kami boleh berkomitmen dengan Tuhan, kami berjanji dengan Tuhan, supaya ketika kami mengawali di tahun 2021 ini, kami boleh memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan. Sehingga ada hal-hal besar yang tidak akan pernah kami pahami akan terjadi dalam hidup kami. Kami tidak tahu di tahun 2021 seperti apa di depan kami, tetapi yang kami tahu, Engkau adalah Allah yang hidup, yang menyertai kehidupan kami, yang tidak pernah meninggalkan kami, yang tidak akan pernah membiarkan kami jatuh tergeletak. Dan biar itu terjadi dalam kehidupan kami, pribadi kami, keluarga kami, baik kami sebagai umat Tuhan, baik kami sebagai pelajar, sebagai karyawan, orang tua, ayah, ibu, suami, istri, bahkan siapapun kami. Kami boleh belajar untuk bersekutu dengan Tuhan dan tidak meninggalkan Tuhan terjadi dalam hidup kami. Apapun beban kami yakin dan percaya Tuhan yang sudah campur tangan di 2020, Tuhan akan terus campur tangan di dalam kehidupan kami di tahun 2021. Terpujilah Engkau. Safari Park Baptist Fellowship, Taman Safari Indonesia, bahkan persiapan Natal bersama grup Taman Safari Indonesia. Tuhan yang akan memberkati, diberkati, memancar keluar, menjadi berkat dimanapun kami berada. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita akan bersama-sama mengikuti upacara perjamuan kudus. Bagi setiap kita yang ada di tempat ini, yang sudah dibaptiskan dari gereja manapun, mari kita bersama-sama terlibat di dalamnya. Karena ini adalah perintah yang disampaikan Tuhan kepada umatnya yang percaya kepada Tuhan. Kita mengakui di hadapan Tuhan, kita tunduk kepala, supaya Dia melayakkan kita. Saat kita mengenang dan mengingat akan kematian dan penderitaannya. Tuhan Yesus, selidiki hati kami. Jika ada sesuatu yang salah, saatnya kami mengakui di hadapan-Mu. Supaya kami layak untuk mengikuti upacara perjamuan kudus ini. Karena kami sadar, kami tahu jikalau kami tidak layak di hadapan-Mu, kami akan menjadi pribadi yang tidak berkenan. Terima kasih atas pengudusan-Mu. Saatnya kami akan mengikuti persekutuan penderitaan dengan-Mu.
Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, pada waktu malam, pada saat Yesus bersama dengan murid-muridnya, dia mengambil roti, lalu dia memecah-mecahkannya. Lalu dia berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan, yang hancur untukmu. Setiap kali kamu makan tubuh ini, biarlah menjadi peringatan akan kematianku, akan penderitaanku. Mari kita bersama-sama menikmati roti ini sebagai lambang tubuhnya yang terpecah-pecah untuk penebusan dosa kita semua. Kita makan bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Penderitaanmu membuat kami meyakini bahwa Engkau menyelamatkan kami. Kami kembali ingin meminum anggur ini sebagai lambang tubuh-Mu yang tercurah. Kiranya Engkau yang sudah menebus kami, membuat kami semakin rela berkorban untuk Engkau. Saudara sekalian, sesudah dia makan, lalu dia mengambil cawan ini. Lalu dia berkata, cawan ini adalah lambang penderitaanku. Setiap kali kamu meminum cawan ini, mengingatkan akan darahku yang berkorban untuk dosa-dosamu. Kita bersama-sama akan minum anggur ini sebagai lambang darahnya yang tercurah untuk kita. Kita minum bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Kami boleh belajar untuk boleh dapat menikmati penderitaan, kematian, dan kami boleh belajar dengan rendah hati, bersiap sedia untuk menderita dan berkorban bagi Engkau sampai selama-lamanya. Kita akan berdiri bersama-sama, kita akan akhiri. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Terima kasih Tuhan. Saatnya mohon berkat-Mu tercurah atas kami ketika kami bersama-sama meninggalkan tempat ini. Biarlah damai sejahtera Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus
akan menyertai kehidupan kita bersama-sama apapun aktivitas kita. Kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang diberkati untuk menjadi berkat dimanapun kita berada. Tuhanmu memberkatimu. Tuhanmu memberkatimu. Tuhan melindungi, menyinarimu, memberi kasih karunia. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya, memberi kasih karunia, damai sejahtera diberi Tuhanmu. Amin. Silakan duduk kembali bersaat teduh pribadi sebelum memberikan